Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ayu Kartika Listiana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Sekarang saya sedang bersama Miss Dwi Rahmawati dari SMPIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang sebagai guru bahasa Inggris. Di sini kami akan mempraktikkan kegiatan pra-observasi. Bismillah, Miss Dwi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Miss Dwi ngajar di kelas apa? Di kelas 8. Kelas 8 ya, level 8 SMPIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Nah, di sini izinkan saya sebagai supervisor di sini akan melakukan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu ya, Ibu, dan tujuannya adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi gitu bagaimana nanti Ibu mengajar di kelas dan apa saja yang akan disampaikan di kelasnya, seperti itu ya. Pertama-tama untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan Miss Dwi terkait tujuan pembelajaran yang akan Miss Dwi sampaikan di level 8 itu apa? Oke, untuk tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik dapat mengetahui dan juga memahami definisi dari beberapa kosakata terkait traveling. Baik. Yang kedua, peserta didik dapat membuat kalimat menggunakan modal verb terkait obligation, prohibition, dan juga advice. Baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang Miss Dwi akan ajarkan kepada peserta didik ya. Salah satunya tadi ada mengidentifikasi atau mengetahui tentang kosakata traveling. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat membuat ya tadi ya, membuat kalimat seperti itu. Modal verb. Baik, dari tujuan pembelajaran yang telah direncanakan, nah untuk area pengembangan yang hendak Miss Dwi capai apa kira-kira? Ada pengetahuan, keterampilan, dan juga sosial. Untuk pengetahuannya itu siswa diharapkan dapat memahami berbagai kosakata terkait traveling. Lalu untuk keterampilannya peserta didik diharapkan dapat membuat kalimat menggunakan modal verb seperti must, should, seperti itu berdasarkan kartu atau LKPD yang akan diberikan kepada peserta didik. Baik, kemudian berkaitan dengan area pengembangan nih Miss Dwi, yang hendak Miss Dwi capai itu apa saja Miss? Untuk area pengembangan ada 3. Yang pertama itu pengetahuan, keterampilan, dan sosial. Untuk pengetahuan diharapkan siswa dapat memahami beberapa kosakata terkait traveling. Lalu untuk keterampilannya siswa dapat membuat kalimat menggunakan modal verb seperti must, should, ought to, seperti itu berdasarkan nanti dari kartu yang akan dibagikan kepada peserta didik. Yang terakhir sosial itu diharapkan peserta didik dapat berdiskusi dengan temannya. Baik, jadi di sini ada 3 ya, Miss, yang 3 area pengembangan yang hendak Miss Dwi capai gitu ya. Yang pertama itu pengetahuan, tadi memahami kosakata traveling ternyata tadi ya, sangat luar biasa Miss. Kemudian yang kedua keterampilannya membuat kalimat gitu ya, sangat luar biasa karena anak didik zaman sekarang itu butuh dipraktikkan ya Miss. Kemudian yang ketiga sosial gitu, untuk berdiskusi bersama temannya. Oh, luar biasa. Baik, dari 3 area tersebut ya Miss ya, kira-kira strategi apa yang Miss akan persiapkan nanti untuk pembelajaran di kelas? Oke, untuk strateginya menggunakan pembelajaran student active learning. Jadi diharapkan siswa dapat aktif ketika pembelajaran. Baik, jadi Miss akan menggunakan pembelajaran ini ya, student active learning gitu ya. Jadi tidak berpusat pada guru, tapi ada siswa yang berdiskusi. Nice. Kemudian Miss kalau boleh tahu untuk media
media yang akan Miss ajarkan kepada siswa itu menggunakan media pembelajaran apa atau bagaimana? Berupa PPT dan juga LKPD. LKPD-nya itu nanti akan ada juga siswa diberikan selembar kertas berupa ada kartu. Kartunya itu untuk membuat referensi untuk membuat kalimat, menggunakan modal verb seperti itu. Dan nanti ada juga beberapa kertas atau kartu yang berisikan dengan kosakata traveling dan definisinya. Jadi anak-anak akan mencocokkan antara kosakata dengan definisinya. Wah, sangat seru sepertinya Miss ya. Saya sangat tidak sabar gitu ya untuk berkunjung gitu, untuk melihat nanti pembelajaran yang menyenangkan ini gitu di pembelajaran bahasa Inggris kelas 8 yang Miss ampu gitu ya. Untuk itu dicukupkan untuk pra-observasinya ya Miss ya. Kita akan ketemu lagi ketika observasi di kelas, dan juga nanti akan ada pasca observasi, dan mohon izin nanti akan ada pihak dari luar juga, pengajar praktik saya ya bersama Miss Dwi gitu ya. Nanti saya akan melakukan pasca observasi kepada Miss Dwi seperti itu. Terima kasih atas waktunya Miss Dwi. Sama-sama. Terima kasih. Sukses. Semoga lancar ya Miss. Ya, terima kasih. Sukses selalu. Guys, before we study, let's pray together. Pray begin. Tahu parah. Ayo, come on. Okay. How are you today? I'm very sleepy. I'm very sleepy. I'm wonderful. You're crying, right? Okay, guys. Do you bring scissors and glue?
vocabulary, and this one is the definition. Right? So what you have to do is, Let me guess. what? You have to We have to stick to the definition. Yes, good job. You have to match the words with the definition. Right? You have to scissor. What is it? You have to cut it. Yeah. And then put in the table, in this table, right? Okay. This is the word, and this is the definition. Alright? Alright. It's closed book. You are prohibited to open the book. Right? Clear? Okay. Okay, the last one. This one. I have 4 parts here. This punya 4 kartu di sini. It is based on types of holiday. There are 4 types of holiday. Ya, ada 4 tipe. Kayaknya mamanya dulu. Iya, beneran. Alright, wait a minute. Alright. Bagus. Oke. Lanjut. So what you have to do is, in this card di kartu ini ada temanya ya. Types of holiday-nya sudah tersedia, right? And this is there are models that you have to use yang kalian harus gunakan to make sentences. Okay, only sentences, not a story. Okay, the idea-nya sudah tersedia di sini, is provided here. Here, sini vocabulary-nya sudah ada di sini. So you have misal, for example, cook your own food. What do you think? Is it a must? Is it a obligation or prohibition, or is it advice? In the cruise holiday, ketika di cruise holiday, di liburan kapal pesiar, cook your own food. What is it? Cook your own food. Masak makanan sendiri. Is it a must, or is it prohibition, or you shouldn't do? Misalnya, you can make sentences like this one. You shouldn't cook your own food because what? Because it has a restaurant, so you can buy food in the restaurant, maybe like that, seperti itu. Got it? Got it? Semuanya? Yes. Okay. So this is like the first one. You have to cut it off. Okay? Digunting dulu. Okay? Are you ready, guys? Yes. Any questions? Yes. Like the part 1. What for? Yeah. The sentences. I will give it to you by random. It's like and then where we have to write it. This one. So you have this is worksheet here. Wow. Right. And this one is for the title. What is the title? Misalnya cruise holiday, backpacking holiday. Itu satu kelompok satu paper. Yes. Do you want one? One by one? It's only one. Okay. Okay. Are you ready, guys? Yeah, I'm ready. You can do it on the chair or on the floor. Okay, I'm ready. You can one of the group come here. You take this one. Okay guys, you can do it right now. Yeah, with your group, yeah? Yes, okay.
Alright, so this is your card. Okay? Apa namanya ini? Put away your book. Guys, maybe you can do the sentence first. Yeah, because you know this one. Yes. Yeah. Semuanya harus digunakan. Yeah, you can use it's up to you. Okay? It's on jangan gitu, pesan live. So, ayo mati. Start say lagi. Semuanya kamu di saat gitu harus oh my god so you channel masak makanan kami misalnya we have to take a lot of four for bayi you have to kalau dia mau tapi harus where's your scissors? Yes. What is this for? These boxes. Oh, it's same like the first one. You must tahu bedanya sih. Kalau mas tuh harus juga wajib gak sih? Right? After is like mask. Yang udah tulisnya have to aja. You have to learn how to. Why? Because you don't have it. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Any word kayak apa? Oh iya. How many scissors do you have?
Yes, because they don't have questions. So you have to or mobile. Kenapa kalau kita kayak ini harus masak bener sih there is no food stall there. Yes, there's no shop there. So you have to cook your own food because what is it? Because there is no food stall. Yeah, store. Yes, menurut lo wajib atau enggak aja? Tapi kalau orang yang mau wajib apa perbedaannya guys? Mas aja lagi kalau wajib bebas sih. Kalau sekali yang bisa mengetahui berat badan it can be. You can say
Apa ya?
this paper next meeting, okay? Yo, let's go for meeting. Prepare saya Okay, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, lanjut lagi guys. Ya Allah, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ayu Kartika Listiana dari SMPIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang sebagai calon guru penggerak angkatan 10, dan di sini saya didampingi oleh pengajar praktik Ibu Lia Rahmiati dan juga rekan sejawat saya Miss Dwi Rahmati selaku rekan sejawat yang mengajar di kelas 8 mengajar bahasa Inggris, dan di sini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi yang mana yang sudah dilaksanakan di pembelajaran bahasa Inggris ya Miss. Baik. Baik Miss Dwi, bagaimana kabarnya Miss Dwi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, harus selalu tetap baik terus ya. Insya Allah. Jam mengajarnya lumayan banyak ya. Padat ya. Baik, Miss Dwi, di sini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya, setelah kita lakukan kemarin pra observasi dan juga observasi di kelas, di mana kemarin saya diberi kesempatan untuk melihat bagaimana situasi kelas ya, bahasa Inggris kelas 8. Baik Miss Dwi, dalam percakapan pasca observasi ini gitu ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan gitu ya, yang mana ini berkaitan dengan kegiatan observasi yang telah dilakukan gitu ya. Nah, pertama-tama saya ingin tanyakan bagaimana perasaan Miss Dwi setelah Miss Dwi mengajar ketika itu? Perasaannya walaupun udah sering mengajar, tetap aja pas tegang, apalagi kalau dilihat gitu kan ya, di observasi itu tegang mah ada, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi pertama-tama tuh tegang gitu ya. Pasti. Tegang, Soalnya diliatin kan. diliatin gitu, walaupun sudah biasa ya. Iya. Tapi lancar ya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Luar biasa sekali ya Miss. Kemarin telah melaksanakan pembelajaran yang sedemikian rupa, luar biasanya. Baik, selanjutnya bisa diceritakan kembali Miss Dwi, kemarin itu sudah melakukan pembelajaran apa? Kemarin pembelajaran terkait kosakata tentang holiday dan traveling, dan juga membuat kalimat sederhana menggunakan modal verb atau modal auxiliary yang berkaitan dengan what is it namanya, obligation, prohibition, sama advice Ya. Baik, jadi saya lihat juga kemarin Miss Dwi telah menyampaikan di pembelajaran bahasa Inggrisnya tadi terkait siswa memahami kosakata traveling, betul ya, sudah ada. Kemudian juga siswa di sana diminta untuk membuat membuat kalimat obligation, kemudian prohibition dan juga advice gitu atau ya, himbauan. sudah ada gitu, yang luar biasa. Saya apresiasi. Kemudian selanjutnya nih Miss Dwi, boleh diceritakan nggak area pengembangan yang Miss Dwi lakukan ketika di kelas saat itu apa Miss? Untuk area pengembangan yang sudah saya laksanakan di kelas kemarin itu ada pengetahuan, keterampilan, dan juga sosial. Sosialnya itu dalam hal diskusi antar teman sebaya.
seperti itu. Diskusi antar teman sebaya ya kemarin ya. Baik, kemarin juga saya melihat memang Miss Dwi sudah ini ya, sudah sangat luar biasa, anak-anak aktif diskusinya, keren. Kemudian juga anak-anak juga memahami beberapa kosakata baru ya, Betul. baru, dan juga keterampilannya diminta untuk membuat kalimat ya. Betul, Betul ya. membuat kalimat sederhana berdasarkan gambar yang sudah disediakan, bukan gambar sih, lebih ke kartu tentang holiday gitu. Obligation terkait kewajiban, prohibition larangan, dan juga advice atau himbauan yang bisa diberikan ketika mereka sedang liburan di suatu tempat. Seperti itu. Luar biasa Miss Dwi ya. Kemarin strateginya menggunakan apa Miss Dwi? Kemarin strateginya Kartu atau LKPD berupa, jadi anak-anak tuh dikasih lembar LKPD untuk yang vocabulary, pengetahuan itu anak-anak menggunting antara kosakata dengan definisi, sedangkan yang keterampilannya yaitu membuat kalimat, anak-anak diberikan sebuah kartu, nanti di situ sudah ada temanya dan sudah ada beberapa ide yang untuk membuat kalimatnya. Jadi tergantung nanti apakah itu sebuah himbauan, kewajiban, atau sebuah larangan tersebut. Seperti itu. Keren ya Miss Dwi. Saya juga ngelihatnya di kelas sangat luar biasa gitu. Jadi anak-anak ini ya aktif. Alhamdulillah. Berisik juga. Berisik, wajar Miss. Wajar, berarti kelasnya hidup berarti, Alhamdulillah. ya. Baik, di sini menurut Miss Dwi ini apa yang sudah baik dari kegiatan pembelajaran yang Miss Dwi lakukan kemarin? Yang sudah baik itu siswanya, anak-anak alhamdulillah sudah bisa berdiskusi dengan teman-temannya, membaur, jadi tidak hanya satu orang saja yang mengerjakan, jadi semuanya mempunyai perannya masing-masing, entah itu yang menggunting, mencocokkan antara kosakata dengan definisinya, ada juga yang membuat kalimatnya. Itu sih alhamdulillah. Jadi tadi Miss Dwi menyampaikan bahwasannya tadi hal yang baik adalah siswa sudah ini ya Sosialisasi berdiskusi. betul, sosialisasi diskusinya sudah berjalan dengan baik sehingga siswa mendapatkan peran sebagaimana mestinya dan tidak ada yang diam gitu ya. Betul. Tapi siswa aktif ya, gitu alhamdulillah. sebagaimana yang Miss sampaikan di pra observasi ya, strateginya menggunakan student active learning gitu ya. Saya melihat juga di sini memang di lembar catatan ini memang ketika itu memang sudah ada ini ya Miss, anak-anak tuh aktif gitu, aktif, kemudian tidak ada yang diam, Ya, alhamdulillah. terbagi perannya juga dan bekerja sama intinya itu ya. Di sini juga sudah diinginkan siswa membuat kalimat melalui pembuatan pada kartu yang diberikan guru. Kemudian sosialnya tadi siswa berdiskusi untuk mengumpulkan informasi yang ada pada kartu. Betul. Selain itu saya melihat juga di sini di lembar observasi saat itu adalah Miss Dwi juga telah menggunakan atau mengaplikasikan budaya positif di kelasnya, di mana Miss Dwi melakukan ini ya, berdoa ketika di awal. mulai sebagai pembiasaan kita di kelas, betul ya Miss ya. Kemudian juga tadi yang kelompok itu Miss Dwi sudah mulai gitu melakukan pembelajaran diferensiasi gitu ya, diferensiasi sangat luar biasa Miss Dwi. Saya melihatnya juga keren sekali seperti itu. Nah tadi selanjutnya nih Miss, tadi kan hal yang baik nih. Sekarang yang menurut Miss kurang baik itu apa Mas? Kendalanya itu ada di awal, tidak adanya brainstorming, ice breaking. Kurangnya ice breaking. Terus selain itu juga
masih terbatasnya vocabulary siswa. Ya, jadi sehingga siswa itu banyak yang menanyakan artinya. Oke. Gitu. Terus ada beberapa juga siswa yang tidak masuk. Jadi yang harusnya satu kelompok itu 4 sampai 5 orang, di kelompok itu hanya 3 orang. Gitu. Terus waktunya juga yang terbatas. Jadi masih ada beberapa siswa yang harus buru-buru karena itu yang itu tuh yang 3 orang itu yang satu kelompok isi 3 orang, jadi pembagian tugasnya kayak keteteran gitu. Seperti itu sih kendalanya. Tadi berarti yang Miss Dwi sampaikan 4 ya, ada 4 kendala ya Miss ya. Yang pertama itu tadi ice breaking. Iya, ice ice breaking. breaking. Jadi ada ice breaking di Betul. awal kegiatan gitu ya. Kemudian maka dari itu mungkin karena tidak adanya ice breaking, jadi anak-anak ada yang belum paham vocabulary terkait Betul. traveling itu apa aja gitu ya. Karena ada beberapa emang vocabulary yang masih baru Yang untuk masih mereka. baru gitu dari Seperti yang itu. kartu itu ya. Betul. Baik. Untuk yang ketiga berarti tadi selain itu ada ya ini ya siswa yang tidak masuk gitu Betul. ya karena jadi terpengaruh ke pembagian tugasnya. Betul. Gitu, ke pembagian tugas sehingga waktu pengerjaannya itu juga Jadi makin lama. makin lama. Jadi makin lama. Baik, di sini berarti kita akan membahas terkait ini ya Miss ya, dan kita akan mencoba kira-kira menurut Miss Dwi nih, Miss Dwi. Tadi ada siswa vocabulary-nya masih kurang ya. Iya. Masih kurang. Menurut Miss Dwi, bagaimana sih untuk meningkatkan vocabulary siswa itu melalui apakah atau mungkin Miss Dwi bisa Mungkin untuk meningkatkan vocabulary siswa itu nanti saya akan mencari pembelajaran yang lebih interaktif dan lebih aktif lagi, dan saya ingin meminta anak-anak untuk membawa kamus tersendiri. Jadi mereka bisa langsung apabila ada kata-kata yang tidak dimengerti atau vocabulary yang baru untuk mereka bisa langsung mencari di kamus tersebut dan menulisnya di buku tulis atau di buku paketnya di atasnya, seperti itu sih, supaya bisa nambah lagi vocabulary mereka. Itu sih pengennya seperti itu. Kalau selama ini kan apabila mereka tidak tahu vocabulary masih bertanya kepada saya atau saya bebaskan untuk melihat di kamus online gitu. kamus online. Baik, tadi berarti untuk meningkatkannya tadi bisa ini ya menurut Miss Dwi mengadakan saya pembelajaran yang interaktif gitu ya. Bagus betul. sekali, benar ya Miss Dwi. Nah, untuk mengadakan pembelajaran yang interaktif itu bagaimana Miss Dwi? Melalui apa nih? Apakah tadi Miss Dwi menyebutkan ada apa tadi kegiatan di awalnya harus bagaimana, mungkin harus atau ada metode lain gitu yang Miss Dwi ini akan terapkan? Palingan untuk sementara saya mencari ini ya sumber belajarnya dulu gitu, terus ice breaking tentang vocabulary beberapa sih ya pernah saya terapkan di beberapa kelas gitu, kayak dari satu kata dan mereka harus mencari beberapa kata tersebut gitu, vocabulary, banyak-banyakan vocabulary, mungkin seperti itu sih di awal ice breakingnya gitu ya. Menurut saya sih gitu. Sepakat ya Miss ya tadi. Bagus banget Miss tadi terkait pembelajaran interaktif, jadi tidak hanya anak-anak belajar monoton saja, tapi bisa dimasukkan tadi ya kegiatan ice breaking ya. Saya sepakat banget, itu sangat membantu siswa. Jadi sebelum siswa ini betul banget tadi kata Miss Dwi tadi ya, bisa ice breaking membawa gitu dan tentang meningkatkan vocabulary ya. tentang vocabulary Iya sih, itu. yang Paling akan dituju berarti ya. Betul. Insya Allah. Insya Allah ya. Nah, di sini berarti tadi Miss Dwi, menurut Miss Dwi tadi untuk meningkatkannya menggunakan kegiatan awalnya ice breaking ya. Ya. Ice breaking.
di mana nanti emosional siswa akan terbentuk ya. Nanti Miss Dwi pembelajaran sosial emosional luar biasa. Kemudian Miss Dwi di sini nih, tadi kan Miss Dwi menyatakan bahwasanya kegiatan ice breaking sangat diperlukan untuk siswa ya. Betul. Menurut Miss Dwi nanti bagaimana untuk melakukan pembelajaran interaktif itu sehingga ice breaking ini Miss Dwi terapkan di kelas. Rencana Miss Dwi selanjutnya apa gitu? Rencananya sih saya ingin untuk awal mencari informasi dulu nih dari internet kayak terkait ice breaking apa aja sih selain yang vocabulary itu yang tadi saya bilang, apakah ada lagi yang ice breaking tentang vocabulary untuk meningkatkan vocabulary anak. Itu sih saya akan searching lagi untuk meningkatkan vocabulary itu, ice breakingnya seperti apa aja. Terus saya pengennya itu untuk vocabulary biar anak-anaknya itu paham dan nggak bosen gitu, tertarik. Paling saya pengen cari vocabulary yang ada arti dan juga gambar gitu, jadi gambarnya itu untuk menarik siswanya itu sih. Itu palingan ya. Ya luar biasa ya tadi ininya ya. Kegiatan ice breaking-nya berarti nanti akan mencari sumbernya dulu. Betul. Kemudian nanti akan mengaplikasikannya di kelas gitu ya. Nah, menurut Miss Dwi nih dari skala 0 sampai 10 nih, apakah pembelajaran tadi menggunakan ice breaking ini keberhasilannya berapa nih Miss? 0 sampai 10. Insya Allah berapa ya? 8. 8. Kalau sebelumnya nih tanpa ice breaking, pembelajaran di kelas yang sudah Miss Dwi lakukan berapa? Berarti kan 6 sampai 7 gitu ya. 6,5 lah ya. Setengah. Berarti dari skala tersebut pembelajaran Miss Dwi sebelumnya hingga nanti akan menerapkan ini ya, pembelajaran menggunakan ice breaking vocabulary supaya meningkat itu skala 8 naik, 8,5 9 10 Miss bisa 10 bisa, Insya Allah bisa. Bisa ya, mudah-mudahan berhasil ya Miss ya nanti kelak gitu. Nah untuk selanjutnya nih, kira-kira siapa aja yang terlibat gitu Miss dalam tadi mencari referensi, apakah Miss Dwi atau bagaimana? Miss Dwi akan libatkan siapa aja? Perlu diskusi kah atau mungkin berdiskusi dengan teman sejawat yang sesama guru bahasa Inggris juga, jadi biar dapat insight baru, terutama juga mungkin ke PJ bidang bahasa Inggris kali ya, mungkin minta solusi atau sarannya, seperti itu sih. Baik, sepakat ya tadi, tidak hanya diri sendiri kan, kita butuh orang lain ya. Betul. Saya sepakat tadi bisa mengkomunikasikan kalau kita di MGMP ya, sebagai kombel bahasa Inggris di SMP IT. Baik, setelah itu kira-kira Miss akan memulai untuk tadi mencari sumber, kemudian mengaplikasikan di kelas itu kapan? Insya Allah secepatnya sih. Mulai dari besok. Insya Allah. Karena kan berkaitan juga sama murid-murid juga kan, siswa-siswa juga itu sih, untuk diterapkan di pembelajaran selanjutnya. Mungkin setelah PTS kali ya. Setelah PTS ya. Kan ini mau PTS. Oke, seperti berarti setelah PTS sudah jadi akan melakukan kegiatan ice breaking yang related sama pelajarannya gitu, topiknya. Nanti saya tunggu ya. Insya Allah. Siap. Nanti kita sama-sama gitu ya. Kemudian
mudah-mudahan berhasil juga gitu ya Miss ya. Amin. Semoga berhasil dan bisa pasti gitu. Amin, Keren. amin. Selanjutnya nih Miss, terkait hal yang perlu Miss tingkatkan nih dari pembelajaran yang sudah dilakukan itu selain ice breaking apalagi nih? Apalagi ya, keaktifan siswa sih. Memang ada beberapa yang kalau saya lihat masih mengandalkan temannya tuh, karena mungkin keterbatasan yang tadi vocabulary. Terus ada beberapa siswa juga yang masih belum fokus gitu, jadi kayak masih main-main gitu, bukannya langsung mengerjakan. Dia harus ini dulu, ada actionnya dulu seperti Actionnya itu dulu. sih ya. Itu sih paling keterlibatan anak-anak. Terus ada beberapa ini kemarin kan ada yang tidak membawa alat. Nah itu juga salah satu kendalanya sih. Makanya nanti saya untuk selanjutnya apabila membutuhkan alat-alat yang harus dibawa, saya minta anak-anaknya untuk membawanya itu sih. Oke, baik. Berarti Selalu mengingatkan ya. mengingatkan ya, Ya. betul. Selain itu tadi juga ini berkaitan dengan aspek yang ingin Miss kembangkan ya, Miss rencanakan selanjutnya itu tadi yang ini ya, ice breaking gitu ya, Betul. melakukan ice breaking. Itu sih. Dan Miss sudah rencanakan, udah sangat sesuai dan selaras gitu dengan apa yang tadi ya akan melibatkan keaktifan siswa di pembelajaran Miss Dwi gitu ya. Mudah-mudahan nanti rencananya dapat di eksekusi segera gitu. Segera gitu setelah Amin. PTS berarti ya Miss. Iya, insya Allah. Ya kita sama-sama nanti mudah-mudahan saya bisa ini juga ya, bisa Observasi lagi. ya melakukan kegiatan ya bareng aja ya, Oh, baik. saya juga, Siap. kemudian Miss Dwi juga seperti itu. Baik, demikian mungkin ya rangkaian kegiatan percakapan pasca observasi dicukupkan. Mudah-mudahan apa yang Miss Dwi rencanakan gitu ya, rencanakan akan berjalan dengan sebaik mungkin, dan juga tadi siswa akan meningkat ya Miss ya. Ya, amin. Amin dengan kegiatan ice breaking gitu ya di kegiatan awal. Terima kasih. Sama. Dicukupkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.